Kamu suka streaming musik, kamu pasti familiar dengan logo ini. Spotify punya berapa garis sih? Yang ini punya 3 garis. Logo mana yang benar? Betul, yang ini. Kamu suka ngopi nggak? Kalau iya, apa kamu tahu logo yang benar? Yang ini pasti benar. Gimana dengan pizza Domino? Logo mana yang benar? Yang ini. Kalau kamu suka nonton TV, kamu pasti tahu logo NBC yang benar. Ayo, kamu pasti bisa. Oh, yang ini. Susah juga ya. Aku aja hampir salah tebak. Penyuka es krim pasti tahu ini. Mana logo Baskin Robbins yang benar? Yang ini punya warna biru, pink, dan biru. Pemilik kartu kredit Mastercard pasti bisa nebak logo ini. Yang benar merah sama kuning atau kuning sama merah ya? Yang ini merah dulu baru kuning. Wah, merek mewah nih. Kira-kira mana ya logo yang benar? Pasti yang ini. Kamu pemakai Mac atau Microsoft? Bantu tebak logo Microsoft yang benar dong. Waduh, ternyata sulit juga ya. Tapi logo yang benar jelas yang ini sih. Kamu sering minum Coca-Cola nggak? Pasti kamu familiar dengan logonya kan? Mana logo yang benar? Gampang aja, pasti logo yang ini. Gimana dengan minuman soda ini? Cariin logo Pepsi yang tepat dong. Ketemu. Amati gambar ini baik-baik ya, biar kamu bisa nebak kastil Disney jadul yang benar. Pasti yang ini. Kalau tebakanmu benar, pasti kamu sering banget nonton film Disney. Subway adalah jaringan resto cepat saji terkenal selain McDonald's. Apa kamu tahu logo Subway yang benar? Pasti yang ini. LG punya titik di bagian mata nggak sih? Punya dong, logo LG ada titiknya. Kamu tahu logo Sprite yang benar nggak nih? Yang ini, mantap. Seorang gamer pasti bisa nebak logo ini. Tapi kalau kamu bukan gamers, pakai cap cip-cup juga boleh. Sip, barusan kamu nebak yang ini kan? Mana logo Discord yang benar? Yang nggak ada antenanya, kan bukan Reddit. Mana urutan asrama yang benar di lambang Hogwarts? Potterhead sejati udah pasti bisa nebak sih.
Yang ini, tebakanmu benar nggak? Soal lain buat gamer nih, mana logo PlayStation yang benar? Ini dia. Kalau kamu Wikipedia pasti udah banyak ngebantuin kamu kan? Tapi kamu merhatiin logonya nggak? Mana nih yang benar? Betul, yang huruf A-nya besar. Kamu tahu logo Disney Channel? Yang ini. Ayo tebak, yang mana logo Ralph Lauren? Yang ini. Lanjut, Nescafe. Mana logo yang benar? Yang ini. Hot Wheels adalah merek mainan paling laris di dunia. Bahkan lebih laris daripada Lego atau Barbie. Kamu pasti punya kan? Kamu tahu logo mana yang benar? Yang ini. New Balance, kanan atau kiri? Yang kiri. Formula One adalah salah satu kejuaraan balap dunia yang berawal di Eropa tahun 1920-an dan kini diadakan di seluruh dunia. Ayo tebak logonya. Ini dia. Saat Paul Van Doren membuka toko Vans pertamanya, dia nggak punya kembalian. Jadi, dia membolehkan 12 pembeli membawa sepatunya dulu dan kembali esok harinya untuk bayar. Ke-12 orang itu balik lagi ke toko buat bayar loh. Logo mana yang benar? Yang ini ya. Kamu tahu Sour Patch Kids? Produk permen ini baru diciptakan awal tahun 1970-an. Ayo, yang mana logonya? Yang ini. Yang mana logo Assassin's Creed? Ini. Kalau kamu mau beli Tesla, ada dua pilihan nih, mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, jelas yang inilah. Yang mana logo Hallmark Channel? Yang ini. Starlink adalah layanan internet milik SpaceX yang tersambung langsung ke satelit. Yang mana logonya? Yang ini. Kita nostalgia yuk. Sesame Street udah ada sejak tahun 1969. Kira-kira sejak orang tua kita masih kecil, kamu pasti tahu acara itu kan? Tapi mana logo yang benar? Tentu aja yang ini. Yang mana logo Calvin Klein? Yang ini. Itu merek mobil mahal yang jarang kita lihat, tapi terkenal. Terus, yang mana ya logonya? Yang ini. Iya ya, susah banget kalau warnanya udah ditukar kayak gini. Tapi ini channel terkenal. Udah, tebak aja. Yap, benar yang ini. Hebat. Kamu mau beli Mazda yang mana? Ya, yang ini.
Yang mana logo Beats? Yang ini. Tahukah kamu, Mountain Dew diproduksi perusahaan yang punya Pepsi? Ngomong-ngomong, pertanyaannya sama kok. Logo mana yang benar? Yang ini. Kamu tahu mana logo Armani yang benar? Yang ini. Kamu pasti sering lihat ini di pulpenmu, tapi nggak pernah merhatiin kan? Mana logo yang benar? Yang ini. UPS, kiri atau kanan? Kanan. Amnesty International adalah gerakan global untuk hak asasi manusia. Mana logo yang benar? Mana logo Huawei yang benar? Jelas yang ini. Pertandingan Olimpiade kuno diadakan di Olimpia. Tapi Olimpiade modern pertama diadakan pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Emang sulit sih, tapi logo mana yang benar? Yang ini, The Voice. Yang kiri atau yang kanan? Menurutmu yang mana nih? Yang kanan. Snickers adalah snack paling laris di dunia. Mana logo yang benar? Yang ini. Kehadiran eBay emang sangat membantu. Apa kamu tahu logo aslinya? Bener, yang ini. Gimana dengan logo 7-Eleven ini? Jelas yang ini dong. Paramount ngasih kita banyak film keren. Dan kamu pasti udah ngeliat logonya sampai berkali-kali. Tapi palingan cuma sekilas aja kan? Pilihin logo yang benar dong. Ada di sini, ternyata cuma ada satu gunung. Apa kamu bisa nebak logo Puma yang benar? Yang ini. Gimana dengan Adobe? Kira-kira logo yang mana ya? Ini dia. Logo ini kelihatan sulit deh. Menurutmu gimana? Sip, yang ini. Mau lebih suka FIFA atau The Sims, kamu pasti suka Electronic Arts. Mana logo yang benar? Yang ini. Skoda adalah perusahaan asal Ceko dan awalnya mereka memproduksi sepeda, tapi sekarang mereka juga bikin mobil. Mana logo aslinya? Yang ini. Shazam bisa membantumu nemu lagu keren sampai berkali-kali. Apa kamu tahu logonya? Yang ini. Yang ini bisa nemenin kamu belajar bahasa.
Mana logo Duolingo yang benar? Yang ini. Kita lanjut ke Google Drive ya. Kamu pasti sering memakainya kan? Apa kamu juga ingat sama logonya? Ini dia. Apa kamu bisa nentuin logo Flickr yang benar? Pasti yang ini. Hasbro didirikan di Rhode Island, Amerika Serikat oleh 3 bersaudara pada tahun 1923. Awalnya, mereka menjual sisa-sisa tekstil, tapi kini mereka menjual mainan dan game lain. Mana logo yang benar? Ini dia. Ubermu udah sampai. Pilih yang benar ya. Jelas yang inilah. Kelihatannya agak sulit nih. Kalau kamu nggak tahu, asal tebak juga boleh. Ternyata yang ini. Meski bukan penggemar Minecraft, kamu pasti tahu game super ngehits ini kan? Pilih logo aslinya ya. Yang ini. Mana logo NBC yang benar? Benar, yang di sebelah kanan. Kalau Levi's gimana? Ini dia. Ini adalah logo The Incredibles dari film Pixar yang super keren. Mana logo yang benar? Yang ini. Kamu tes sih, kalau kamu penyuka kopi pasti tahu logo aslinya. Pasti yang ini. Kamu sering datang ke resto Taco Bell nggak? Coba tebak logonya ya. Logo yang asli di sebelah kiri. Kamu sering pakai web browser apa? Kalau pakai Chrome, pasti kamu langsung tahu logo aslinya kan? Semoga tadi kamu juga nebak yang ini. Kita main warna yuk. Mana logo Lidl yang asli? Kebanyakan hurufnya berwarna biru dan cuma huruf I-nya yang berwarna merah. Pasti kamu nggak akan salah nebak logo McDonald's kan? Sip, bagian tengahnya lebih pendek dari pinggirnya. Salah satu logonya kelihatan aneh, tapi yang mana ya? Logo aslinya di sebelah kanan. Kayak apa sih logo Wendy's yang asli? Sulit juga sih, tapi aku nebak logo yang di kiri dan ternyata tebakanku benar. Salah satu logonya kelihatan aneh deh. Menurutmu yang mana? Bagus, logo Citroen cuma punya 2 ujung panah yang menghadap ke atas, jadi bukan 3. Sepertinya aku harus lebih sering menyuci baju. Kamu tahu logo deterjen buat nyuci baju kayak gini nggak? Hijaunya di atas dan merahnya di bawah. Oke, sip. Produsen ini juga bikin makanan lezat, tapi logo aslinya yang mana ya? Setelah dicek lagi, ternyata logo Cadbury yang asli ada di kanan. Menurutmu mana yang benar nih? Yang di sebelah kiri dong. Perhatiin warnanya ya. Logo Dunkin Donuts yang asli ada di sebelah kiri.
Kamu suka bikin video pendek gak? Kalau iya, pasti kamu bisa nebak logo TikTok yang asli. Kalau kamu milih logo yang kiri, berarti kamu bener banget. Aku sering banget pakai WhatsApp, jadi udah hafal sama logonya. Kalau kamu gimana? Seriusan? Tadi aku malah nebak yang kiri, tapi ternyata salah. Mana nih logo NASA yang asli? Oh, nggak ada kuningnya ya? Oke deh. Kamu bisa nebak logo ini kan? Mana logo Mercedes yang asli? Sip, yang inilah. Kamu tahu bentuk logo Rolex nggak? Bentuk mahkotanya kayak gini. Ini salah satu minuman paling populer di dunia. Tapi logo aslinya yang mana ya? Yang di kiri. Kamu sering beli burger ini nggak? Tebak logonya dong. Kayaknya aku perlu sering-sering jajan burger deh. Pertanyaan sulit buat penyuka kopi. Logo Starbucks mana ya yang asli? Yang di sebelah kiri dong. Kalau logo Lacoste gimana? Bentuk buayanya kayak apa sih? Benar, kalau yang kiri sih kebanyakan duri. Soal kali ini sulit banget. Menurutmu mana nih logo PayPal yang asli? Jadi, bagian pertama pada kata PayPal lebih gelap dari bagian keduanya. KFC dan logonya. Logo aslinya yang mana ya? Yang di sebelah kiri. Lihat deh celemek dan garis-garisnya. Duh, kenapa nih? Kok soalnya malah makin sulit? Yang bener logo di sebelah kiri. Kalau kamu pernah nyewa tempat tinggal di Airbnb, pasti kamu inget sama logonya kan? Yang bener logo di sebelah kiri. Gimana dengan logo mobil ini? Yang bener pasti di sebelah kiri. Pakai super powermu dong buat nebak medsos ini. Ya, masih salah. Ternyata aku bukan penggemar IG. Ada burung kecil yang lagi mencuit tuh. Mana ya logo Twitter yang asli? Bener, kalau yang kiri sih kebanyakan bulu. Meski sering jajan di Subway, aku kok masih bingung sama logonya ya. Logo yang asli ada di kanan. Warna keduanya kelihatan kayak asli nih. Barusan aku udah nanya ke Mbah Google nih. Hahaha. Pasti kamu bisa nebak logonya. Jelas dong, logo Adidas yang asli ada di sebelah kiri. Hah? Emang apa bedanya? Oh, ternyata antenanya beda. Yang di sebelah kanan sih udah jelas logonya Android. Nutella, selai hazelnut yang paling digemari di seluruh dunia. Apa kamu tahu logo aslinya? Pastinya, jawabannya ada di sebelah kanan. Duh. Familiar ya, tapi apakah kamu bisa tebak? Ini Sprite, minuman ringan terlaris ke-5 di pasaran. Yang ini jauh lebih sulit nih, jadi aku kasih petunjuk ya. Ini juga minuman ringan. Ya, bener. Ini Dr. Pepper, minuman terlaris ke-6 tepat setelah Sprite. Malammu pasti seru kalau ditemani yang satu ini nih. Perusahaan apa ini? DreamWorks. Kalau logo ungu ini, ini Yahoo. Kayaknya semua orang tahu deh yang satu ini.
logo Hogwarts, sekolah sihir dari dunia Harry Potter. Kembali ke dunia non-sihir. Perusahaan apa ini? Ini Amazon. Perusahaan ini dimulai tahun 1995 sebagai toko buku garasi. Kamu tahu yang satu ini? Ini logo PlayStation. Ingat sesuatu nggak? Pastilah, ini monopoli. Tapi entah kenapa, game ini punya ribuan edisi spesial. Hah, lagu apa tuh? Tanya aja ke Shazam. Meski bukan gamers, kamu mungkin kenal logo ini. Ini logo The Sims, game simulator kehidupan yang eksis di tahun 2000-an. Meski logo ini baru, aku yakin kamu pernah lihat. Ini Meta, nama barunya Facebook Incorporation. Meta juga memayungi Instagram dan WhatsApp. Meski nggak se-eksis Facebook, kamu mungkin tahu aplikasi ini atau tanya temenmu yang generasi Z deh. Ini Discord, aplikasi messenger. Awalnya Discord dipakai gamers, tapi sekarang banyak pengguna membangun komunitas hobi mereka di sana. Oke, logo apa ini? Yap, kita kembali ke merek mobil lagi. Ini Ferrari. Bisa kenali tanda ini dan milik siapa? Ini Wonder Woman. Kalau suka jalan-jalan, kamu pasti tahu yang satu ini. Ini Airbnb, pasar daring untuk menyewa penginapan. Meski agak jadul, masih banyak yang suka nonton ini. Ini Discovery Channel. Agak susah nih, tapi kamu pasti tahu. Ini logo Walmart. Apa arti kedua huruf ini? Ini Baskin-Robbins, merek es krim kelas dunia. Meski nggak ada namanya, logonya masih mudah dikenali ya. Jadi apa jawabanmu? Ini Doritos. Agak sulit nih. Tapi aku punya petunjuknya. Logo ini ada hubungannya sama pakaian. Ini Jack Wolfskin, produsen pakaian luar ruangan berkualitas asal Jerman. Selain unik, kamu pasti pernah melihatnya jutaan kali. Ini Nestle. Kamu pasti suka barang mewah kalau punya yang satu ini. Ini Rolex, desainer jam tangan Swiss. Bisa kenali logo ini? Ini Tommy Hilfiger, merek pakaian asal Amerika. Kalau yang ini mungkin kelihatannya sulit, tapi aku yakin kamu tahu. Ini Nintendo Switch. Apa arti O ini? Ini Opera web browser. Buat yang udah berumur, logo ini pasti bikin kamu wisata ke masa lalu. Ini ICQ. Biar generasi Z paham, ini adalah Messenger. Dulu orang-orang memakai aplikasi ini sebelum Discord atau bahkan sebelum WhatsApp ditemukan. Panda dari mana nih?
dari World Wildlife Fund alias WWF, yaitu organisasi non-pemerintah internasional yang bertujuan melestarikan satwa liar. Kalau sering naik pesawat, kamu pasti tahu ini. Toblerone dikenal. Gina dan Andi berkendara melewati pedesaan untuk mengunjungi keluarga mereka. Suatu malam mereka berada di jalanan desa yang sepi. Saat itulah terjadi badai dahsyat dan ban mobil mereka meletus. Mereka harus meninggalkan kendaraan untuk mencari bantuan. Tapi tak ada apa atau siapapun di sekitar situ. Beberapa saat kemudian mereka menemukan rumah besar tua dan seram yang terbengkalai. Tapi mereka mengecek apa ada orang yang tinggal di sana dan bisa membantu mereka. Mereka tiba di gerbang rumah besar itu. Di papan alamat yang terbuat dari logam tertulis Rumah Teka-teki. Gina dan Andi jadi curiga, tapi mereka sangat butuh tempat berteduh dari badai dan bantuan untuk mobil mereka. Mereka memutuskan untuk masuk, tapi gerbang itu terkunci. Ada papan ketik keamanan digital di pintu dan enggak ada lainnya. Tiba-tiba intercom berbunyi. Sebuah suara berkata, "Jawaban teka-tekiku adalah sandi yang kamu butuhkan untuk membuka gerbang. Aku tidur di siang hari dan terbang di malam hari. Apakah aku?" Kelelawar. Ketika kedua orang itu tiba di pintu, mereka melihat ukiran di sana. "Berhenti di situ, pengembara. Jangan ketuk pintu dulu. Jika ketukanmu lebih banyak atau lebih sedikit daripada seharusnya, kamu akan menyesal. Ini teka-teki keduamu. Aku bilangan ganjil. Jika huruf ketigaku diganti B, artinya badan. Bilangan berapa aku?" Gina dan Andi tahu jawabannya adalah berapa kali mereka harus mengetuk pintu agar terbuka. Kamu bisa bantu mereka cari tahu bilangan yang benar. Jawabannya adalah 7. Mereka harus mengetuk pintu 7 kali. Seorang pelayan tua menakutkan membuka pintu dan membiarkan kedua orang itu masuk. Tiba-tiba pintu tertutup di belakang mereka, lalu lenyap tak berbekas. Nggak ada pintu lain di ruangan yang mereka masuki. Pelayan bilang, "Selamat datang di ajalmu manusia. Untuk keluar dari rumah ini, pecahkan teka-teki di tiap ruang. Kalau tidak bisa, kamu akan di sini selamanya. Berikut teka-teki ruang ini. Mana pasangan pengantin pria ini?" Jika mereka berhasil menemukan jawabannya, sebuah pintu akan muncul. Kalau nggak bisa, sayang sekali. Kamu lihat bayangan di belakang mereka? Bayangan pengantin wanita ketiga berpegangan tangan dengan bayangan pengantin pria. Mereka saling mencintai. Jadi pasti dia pilihannya. Setelah menjawab teka-teki dengan benar, sebuah pintu muncul di depan mereka. Mereka masuk ruang berikutnya, yaitu perpustakaan. 3 buku jatuh dari rak di depan kaki mereka. Lalu mereka dengar suara pelayan menggema. "Kalian harus membuka salah satu buku ini. Tapi pilih dengan bijak, sebab makhluk apapun yang disebut buku itu akan muncul di perpustakaan ini." Jika Gina dan Andi membuka buku pertama, kadal berbisa akan keluar. Jika mereka buka buku kedua, monster piranha raksasa bergigi setajam pisau cukur akan muncul di perpustakaan. Jika mereka buka buku ketiga, naga napas api akan menyerang mereka. Buku mana yang harus mereka pilih? Karena piranha raksasa adalah hewan air, ia takkan bertahan di darat. Jadi, kedua orang itu harus memilih buku kedua. Pintu perpustakaan terbuka dan mereka masuk ke ruang berikutnya. Ternyata itu ruang makan. Sebuah cermin besar menutup salah satu dindingnya. Tapi ada beberapa perbedaan pada bayangan ruang itu di cermin dibanding ruang sebenarnya. Kamu bisa melihatnya. Tanduk patung rusa di cermin lebih banyak. Dalam bayangan, kamu bisa lihat ada yang bersembunyi di balik tirai. Tapi nggak ada seorang pun kecuali Gina dan Andi di ruangan itu. Dan yang terakhir, di cermin, salah satu piring di meja lain dari piring lain. Tapi di meja makan yang sebenarnya, semua piring sama. Gina dan Andi lapar sekali. Syukurlah, pintu berikutnya yang muncul membawa mereka ke dapur.
Di sana ada 3 koki. Koki pertama zombie, yang kedua vampir, yang ketiga manusia. Masing-masing dari mereka membawa kue pie, tapi cuma satu pie yang aman dimakan. Yang mana ya? Apa kamu lihat serangga keluar dari pie koki zombie? Astaga, pie yang dipegang koki manusia bersinar aneh, kelihatannya bahaya. Jadi mereka harus memilih pie vampir. Karena yang di atas pie itu bukan darah, melainkan saus cherry. Kalau itu darah, pasti sudah dimakan vampir itu. Setelah menjawab teka-teki itu, 2 pintu muncul di depan mereka. Salah satunya tertulis nama Gina di atasnya dan yang lain nama Andy. Pelayan menyelinap di belakang kedua orang itu dan mendorong Gina memasuki pintu Gina dan Andy melalui pintu Andy. Gina terperosok ke dalam lubang dan mendarat di kebun misterius. Tak sengaja dia membangunkan kurcaci kebun yang sedang tidur. Kurcaci sangat marah kepada Gina. Tapi dia setuju membiarkan Gina pergi jika bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dia menunjukkan kepada Gina 3 rumah jamur kecil dan bertanya yang mana rumahnya. Apa kamu tahu? Apa kamu lihat bunga di topi kurcaci itu? Gagang pintu rumah jamur kedua adalah bunga yang sama. Jadi pasti itu rumahnya. Andy di sisi lain jatuh ke dalam penjara bawah tanah mistis. Penjaga penjara itu adalah raksasa ogre dan dia sangat senang akhirnya punya tawanan. Tapi dia setuju membiarkan Andy pergi kalau bisa memilih portal mistis yang benar untuk melarikan diri. 2 portal mistis muncul di depannya, masing-masing membawanya ke sebuah ruangan. Dia harus tinggal di dalam ruang pilihannya selama 5 menit. Ruang pertama penuh gas beracun yang akan merobohkannya dalam 4 menit. Dan pintu kedua penuh air. Jika Andy memilih ruang ini, dia harus dirantai ke lantai dengan air yang naik sangat cepat. Di ruang mana cowok itu bisa bertahan? Andy harus memilih ruang pertama. Dia harus mengambil napas dan menahannya selama semenit. Setelah itu dia harus menunggu 4 menit sampai pintu terbuka. Lalu dia bisa kabur. Baik Gina maupun Andy tiba-tiba kembali ke aula setelah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Mereka senang bisa bersama lagi. Di ujung aula ada pintu, dan di depan pintu berdiri seorang penyihir. Dia menaruh 3 tongkat sihir di atas meja di depannya dan bilang, "Kamu nggak perlu melakukan apapun pada salah satu tongkat sihir ini. 1 harus kamu patahkan jadi 2, dan 1 lagi harus lebih pendek dari setengah tongkat." Penyihir bilang mereka cuma bisa menjawab sekali, dan kalau jawaban mereka salah, dia nggak mau membuka pintu. Jadi, apa kamu tahu tongkat mana yang harusnya paling panjang, mana yang harus dipatahkan jadi 2, dan mana yang harus paling pendek? Kamu lihat laba-laba yang menggantung dari langit-langit itu? Mereka gembok pintu berbentuk mirip laba-laba. Mereka pasti sedang memberi petunjuk kepada Gina dan Andy. Sawang tempat laba-laba pertama menggantung adalah yang terpendek. Jadi tongkat pertama harus terpendek. Sawang laba-laba kedua yang Eddie dan Lucy memutuskan berkemah di hutan selama akhir pekan. Tapi mereka nggak tahu ada arwah pemarah yang nggak suka ada orang asing di hutan ini. Arwah itu muncul di depan mereka dan berkata, "Kalian menginjak kaki di hutanku tanpa diundang. Kalian tak akan bisa pergi. Lupakan rumah kalian, karena kalian tak akan bisa pulang. Kami minta maaf, kami nggak tahu hutan ini milikmu. Tolong biarkan kami pergi, kami nggak akan kembali," ucap Lucy. Arwah itu menjawab, "Kali ini aku mengampuni kalian karena ucapanmu tulus. Misteri hutanku menunggu kalian. Pecahkan semuanya dan kalian akan bisa pergi." Kemudian secara ajaib dia memindahkan mereka ke bagian tergelap hutan dan menghilang. Saat Eddie dan Lucy berjalan untuk mencari jalan keluar dari hutan, mereka tiba di sebuah sungai. Mereka harus menyeberanginya untuk melanjutkan perjalanan. Ada 3 jembatan berbeda di sana. Mana yang harus mereka pilih untuk menyeberang? Apa kamu melihat monster sungai aneh yang bersembunyi di bawah jembatan batu? Sepertinya berbahaya. Dan jembatan kayu ini terlihat sangat ringkih. Itu bisa patah kapan saja. Jadi mereka harus memilih yang ini.
Setelah Eddie dan Lucy menyeberangi jembatan, mereka melihat 3 jalur berbeda di depannya. Jalan pertama menuju ke gua tempat tinggal troll raksasa yang lapar. Jalan kedua menuju ke rumah para penyihir jahat yang membutuhkan darah manusia untuk membuat ramuan agar bisa awet muda selamanya. Dan jalan ketiga menuju rawa tempat seekor ular berkepala 8 sedang menunggu mangsa. Jalan mana yang harus mereka pilih? Mereka harus memilih jalan ketiga, karena kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu bisa melihat bahwa di depan, jalan itu juga bercabang. Artinya, ada jalan keempat yang bisa mereka tempuh jika terus berjalan di jalan ini, dan mereka tidak akan melewati rawa sama sekali. Saat tiba di ujung jalan keempat, mereka melihat gubuk penyihir. Mereka berpikir si penyihir bisa membantu mereka, tapi pintunya terkunci. Saat coba dibuka secara paksa, pena bulu ajaib terbang ke arah mereka dari salah satu jendela gubuk dan mulai menulis teka-teki di udara. Satu-satunya makhluk yang bisa membiarkan kalian masuk adalah Arthur si burung hantu. Saat ini, dia pasti sedang tidur di pohon. Untuk meyakinkannya, kalian harus membawa bunga favoritnya. Tapi, kalau kalian tidak bisa melihatnya dalam beberapa detik ke depan, aku tidak bisa membantu kalian. Dan kalian harus mengembara di hutan ini selamanya. Bisa tolong cari burung hantu itu? Lihat di sana. Eddie dan Lucy bukan cuma melihat seekor burung hantu, melainkan 3 ekor bertengger di dahan pohon. Hanya satu dari mereka yang bernama Arthur. Jika tidak bisa menebak mana yang Arthur, mereka nggak bisa minta bantuan si penyihir. Burung hantu pertama bilang, burung hantu ketiga bukan Arthur. Burung hantu kedua bilang, aku bukan Arthur. Dan burung hantu ketiga bilang, aku Arthur. Tapi cuma satu dari mereka yang jujur, sementara yang lain berbohong. Bisa tebak mana yang Arthur? Kalau burung hantu pertama adalah Arthur, berarti dia dan burung hantu kedua berkata jujur. Jika burung hantu ketiga adalah Arthur, maka dia dan burung hantu kedua jujur. Tapi ingat, cuma satu dari mereka yang jujur. Jadi burung hantu kedua ini pasti Arthur. Setelah Eddie dan Lucy tahu mana yang Arthur, burung hantu yang lain terbang pergi. Kemudian Lucy bertanya, apa bunga favoritmu? Arthur menjawab dengan teka-teki. Aku bisa tumbuh sangat tinggi. Aku berwarna kuning. Saat masih muda, aku mengikuti bintang terdekat di langit. Bisa tebak bunga apa aku? Bunga favorit Arthur adalah bunga matahari. Eddie dan Lucy harus membawa bunga matahari kepada Arthur agar diizinkan masuk. Mereka bertanya di mana bisa menemukannya. Dan Arthur bilang, mereka bisa mendapatkannya dari ladang bunga matahari yang terletak di antara ladang jagung dan ladang gandum. Saat mereka bertanya arah mana yang harus mereka tuju, Arthur mengatakan ini. Kalau kalian pergi ke timur, belok ke kanan, berjalan ke arah itu sebentar, lalu belok kiri, dan akhirnya belok ke kiri lagi. Ke arah mana kalian akan menghadap? Ke arah sanalah kalian harus pergi. Bisa cari tahu ke arah mana itu? Utara. Setelah Eddie dan Lucy berjalan sejenak, leprechaun pemarah tiba-tiba menghadang dan menyembur debu peri ke arah mereka. Saat membuka mata, mereka ada di dalam sel penjara. Si leprechaun berkata, kalian mencuri gentong emasku, jadi kalian akan tinggal di penjara ini sampai kalian bilang di mana menyembunyikannya. Eddie berkata, kami nggak tahu apa-apa soal emasmu, tapi si leprechaun tidak percaya. Tiba-tiba Lucy melihat hal aneh yang bisa membantu mereka. Ada sel penjara lain di depan mereka yang berisi 3 tahanan. Lucy melihat salah satu dari mereka mencoba melarikan diri. Dia pun mengajak si leprechaun membuat kesepakatan. Dia berkata, aku akan memberitahumu tahanan mana yang berencana melarikan diri jika kamu membiarkan kami pergi. Dia mungkin orang yang mencuri emasmu, dan aku janji kami akan membantumu mencarinya begitu kamu membebaskan kami. Si leprechaun menyetujui syarat tadi. Lihatlah 3 tahanan ini. Bisa tebak siapa yang mencoba melarikan diri? Tahanan ketiga, ada peta yang mencuat dari sakunya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Si leprechaun mengambil peta dari tahanan itu, lalu membebaskan Lucy dan Eddie. Dia bilang, sekarang kalian harus membantuku mencari gentong emasku. Lucy melihat ada catatan di balik peta pelarian tadi. Yang pertama bunyinya,
Temukan gentong berisi emas di ladang emas. Menurutmu, apa artinya? Ingat ucapan Arthur tadi? Dia mengatakan soal 3 ladang berbeda, bunga matahari, jagung, dan gandum. Ketiganya berwarna kuning atau emas. Artinya, emas milik si leprechaun ada di salah satu ladang ini. Jalan dari penjara leprechaun ke ladang sangat berkabut. Mereka tersesat dan tiba di bagian hutan yang bahkan tidak diketahui oleh si leprechaun. Eddie langsung menyadari ada 3 hal aneh. Bisakah kamu melihatnya? Meski masih siang, tempat ini gelap. Jamur di tanah ini adalah rumah-rumah kecil. Dan terakhir, salah satu kupu-kupu yang terbang di kejauhan ternyata bukan kupu-kupu, dia peri. Begitu Eddie melihatnya, peri itu terbang ke samping mereka dan berkata, "Ibu peri ingin aku membawakan makanan untuk semuanya." Tapi saat kutanya apa yang dia mau, dia cuma mengatakan ini, "Buang bagian luarnya, masak bagian dalamnya, makan bagian luarnya, dan buang bagian dalamnya. Itulah yang aku inginkan." Tapi aku nggak paham maksudnya. Bisa bantu aku? Apa kalian tahu jawabannya? Jawabannya, jagung. Peri itu berterima kasih kepada mereka karena sudah membantu. Lucy kemudian bilang mereka sedang dalam perjalanan ke ladang bunga matahari, jagung, dan gandum. Tapi mereka tersesat. Peri itu bilang dia juga mau ke sana untuk memetik jagung. Mereka semua mengikutinya dan tiba di ladang. Setelah si peri mendapatkan jagungnya, dia bertanya apa yang mereka cari. Si leprechaun berkata, "Kami sedang mencari emasku." Peri itu bilang, "Ada labirin di ketiga